Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, ikhwani wa akhwati, para pemirsa Iman TV, para pendengar Radio Orion yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini, di hari yang mulia ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pelajari bersama kaidah-kaidah fiqhiyah yang dikumpulkan, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Sa'di dalam kitab mulia beliau Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah. Kita sekarang masuk pada Al-Qaidatu Ats-Tsalitsah, kaidah yang ketiga. Jadi kitab ini sebagaimana yang kita bahas di awal kemarin, tidak disusun dengan urut-urutan tertentu. Tidak disusun dengan urut-urutan yang tertentu. Tapi beliau melihat kaidah yang merasa perlu dikedepankan, maka dikedepankan. Yang merasa perlu untuk disajikan terlebih dahulu, maka disajikan. Oleh karena itu, karena tidak ada urutan yang tertentu, kita bahas sesuai dengan pemaparan yang disampaikan oleh beliau rahimahullah, yang sesuai dengan urutan yang ada dalam kitab ini. Kaidah pertama yang kemarin beliau sampaikan adalah mengenai masalah hukum dasar agama kita, itu dibangun di atas maslahat. Maslahat yang rajihah dan maslahat yang khalisah, maslahat yang dominan maupun yang murni. Dibangun di atas menolak mafsadah yang murni atau dominan. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua yang telah kita bahas pada pertemuan kemarin juga adalah kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid wa al-mutammimat laha fadlul maqasid. Jadi wasilah itu mempunyai hukum maksudnya. Sedangkan lanjutannya itu mempunyai keutamaan dari hukum tersebut atau maksud tersebut. Nah, sekarang kita masuk dari al-qaidah tsalitsah, kaidah yang ketiga. Beliau mengatakan al-masyaqqatu tajlibu at-taysira. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysira. Masyaqqah itu mendatangkan at-taysir. Jadi al-masyaqqatu tajlibu at-taysira. Masyaqqah itu mendatangkan at-taysir, kemudahan. Para itanazani Allah wa iyyakum. Kaidah ini adalah salah satu di antara pokok dasar yang agung dalam agama kita. Dan salah satu di antara bentuk dan gambaran yang nampak dalam agama kita, yang menunjukkan bahwasanya Islam itu datang dari Allah, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Islam itu datang murni untuk rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali rahmat bagi alam semesta. Islam itu datang untuk kemaslahatan para hamba, dunia dan akhirat. Islam itu datang untuk memudahkan para hambanya di dalam mengarungi kehidupan menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, apa makna dari al-masyaqqah tajlibut taysir? Al-masyaqqah tajlib at-taysir. Al-masyaqqatu dalam bahasa Arab artinya itu adalah capek,
susah, berat, sumpek. Secara bahasa. Itu secara bahasa. Secara istilah adalah at-ta'abu wadh-dhiq wal haraj az-zaid anil mu'tad. Yani capek, berat, susah yang melebihi kondisi normal. Yang melebihi kondisi normal. Ada kata-kata yang melebihi kondisi normal. Kenapa? Karena sesuatu yang dianggap berat, kalau kita tinjau dari tinjauan syar'i, maka itu ada dua macam. Sesuatu yang dianggap berat oleh seorang anak manusia. Kalau kita tinjau dari tinjauan syar'i, maka itu terbagi dua. Bisa terbagi dua. Yang pertama, masyaqqah, berat dan tidak mungkin bisa diamalkan oleh manusia. Ini sesuatu yang berat yang tidak mungkin bisa diamalkan oleh manusia. Lah, berat yang jenis ini nggak pernah ada dalam syariat agama kita. Nggak pernah ada dalam syariat agama kita. Kenapa? Kan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memberikan beban jiwa di atas kemampuannya. Jadi nggak mungkin Islam itu memerintahkan sesuatu yang itu di luar batas kemampuan manusia, yang tidak mungkin dilakukan oleh umat manusia. Yang kedua, masyaqqah yang mampu dikerjakan oleh manusia. Saya katakan tadi, dari tinjauan syar'i, sesuatu yang berat itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, sesuatu yang berat itu tidak mungkin mampu dikerjakan oleh manusia. Dan itu nggak ada dalam syariat agama kita. Yang kedua, sesuatu yang dianggap berat oleh umat manusia itu sebenarnya mampu dikerjakan oleh manusia. Mampu untuk dikerjakan oleh manusia. Bisa kalau orang itu mengerjakannya. Lah, masyaqqah yang kedua ini terbagi dua. Masyaqqah yang rasa berat, yang mampu dikerjakan oleh manusia, tapi bebannya berat sekali. Susah sekali. Mampunya mampu, tapi amat sangat memberatkan. Amat sangat susah. Beban syar'i yang jenis ini nggak ada dalam agama kita. Beban syar'i yang jenis ini nggak ada dalam agama kita. Karena Rasulullah SAW ini telah menyatakan innama bu'itsu bil hanifiyyati samha. Saya diutus itu membawa agama yang lurus dan mudah. Jadi agama yang lurus dan mudah. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menetapkan bahwasanya syariat itu tidak datang untuk memberatkan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan pada kalian agama itu menyusahkan. Jadi agama itu menyusahkan. Baik. Itu yang pertama. Oleh karena itu, dulu tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat 50 kali pertama kali kepada Rasulullah SAW tatkala peristiwa Isra dan Mi'raj, 50 kali itu mampu dikerjakan oleh manusia. Mampu. Tapi berat. Seandainya sholat 50 kali dalam sehari semalam itu berat sekali. Maka dalam kondisi semacam itu, akhirnya sholat itu berujung menjadi 5 kali. Ini berujung menjadi 5 kali. Dan itu
bukan sesuatu yang amat sangat memberatkan. Yang kedua dari yang kedua, beban masyaqqah yang mampu dilakukan oleh manusia dan itu beban yang normal. Masyaqqah mu'tadah, beban yang normal. Ini beban yang normal. Lah, beban yang normal ini ada dalam syariat agama kita. Beban yang normal ini ada dalam syariat agama kita. Karena memang itu yang namanya konsekuensi hidup. Yang namanya orang hidup di alam dunia, itu yang mesti ono susai. Jangankan untuk mendapatkan surga. Jangankan untuk masalah ibadah. Yang untuk masalah dunia saja. Yang untuk masalah dunia saja. Tetap orang itu harus menjalani berat untuk mendapatkan kenikmatan. Orang itu kalau mau makan, mau kenyang, ya harus makan. Yang namanya makan, itu yang harus kunyah-kunyah. Kalau makanannya berduri, kadang-kadang kena duri. Kalau makanannya alat, selilitan. Kadang-kadang giginya itu sakit. Dan yang lainnya. Kalau orang itu ingin mendapatkan kenikmatan, dia harus kerja. Dan kerja itu berat. Namanya hidup manusia itu kalau nggak punya beban, kalau nggak ada beban, ya nggak bisa hidup. Itu kalau untuk urusan dunia. Apalagi kalau untuk urusan akhirat. Jadi beban itu ada. Tapi normal. Coba lihat misalkan. Puasa. Ada bebannya. Ada beratnya. Ya haus, lapar, waktunya makan, belum boleh makan, waktunya minum, kepingin minum, belum boleh minum, nunggu maghrib. Beban. Zakat ada bebannya. Harta dia cari-cari sendiri, kumpul-kumpulkan sendiri. Ternyata harus diberikan kepada orang lain. Ada beratnya, ada bebannya. Sholat begitu enak-enaknya dia istirahat, enak-enaknya dia aktivitas bekerja, disuruh untuk menghentikan. Kemudian dia harus sholat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beratnya, ada bebannya. Tapi normal. Beban ini normal. Lah, beban-beban syar'i yang semacam itu ada dalam syariat agama kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita sholat, kepada kita puasa, memerintahkan kepada kita zakat maupun yang lainnya. Dah, beban yang ringan ini para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, beban yang ringan ini jika dalam kondisi-kondisi tertentu menjadi berat karena kondisi keluar dari beban normalnya, itulah maka nanti keluar hukum al-masyaqqah tajlib at-taisir. Tajlibut taisir. Jadi kaidah ini tidak berlaku bagi masyaqqah jenis pertama. Dalam arti yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Kenapa? Karena ini jelas bukan syariat kita. Ini pun tidak berlaku bagi masyaqqah yang berat sekali. Karena ini pun tidak ada dalam syariat agama kita. Ini itu berlaku, kaidah ini berlaku untuk masyaqqah jenis yang terakhir. Masyaqqah yang normal, tapi menjadi masyaqqah yang normal, mu'tad, ada, tapi menjadi meninggi, menjadi berat, disebabkan oleh kondisi. Orang puasa, itu kan normal sebenarnya itu. Beratnya ya berat normal. Tapi jika suatu ketika sakit, tapi jika suatu ketika kok kemudian sakit, lah sakit itu yang menyebabkan dia itu puasanya terasa berat sekali, gak kayak biasanya. Maka muncullah kemudahan. Kalau dia itu sholat berdiri, berat normal tapi ya. Tapi kalau kemudian suatu ketika dia itu sakit bisul di kakinya, atau dia itu kondisi sakit sehingga kalau berdiri itu adalah berat sekali, maka itu namanya berat normal, tapi karena kondisi menjadi berat yang tidak normal, yang berat sekali, maka dalam kondisi semacam itu berlakulah kaidah al-masyaqqah tajlib at-taisir. Jadi al-masyaqqah tajlib at-taisir.
Taib, itu makna masyaqqah. Makna masyaqqah. Tajlibu mendatangkan at-taisir, kemudahan, keringanan. Ini kemudahan dan keringanan. Dari sini, maka berarti makna dari kaidah ini adalah sesuatu beban syar'i yang normal. Jika dalam 1-2 kondisi itu menjadi gak normal karena 1-2 sebab, terasa beratnya itu menambah, beratnya itu meninggi, yani maka akan mendatangkan kemudahan syar'i. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari kaidah. Apa dalil yang mendasari dari kaidah ini? Apa dalil yang mendasari dari kaidah ini? Dalil yang mendasari dari kaidah ini banyak sekali. Firman Allah Subhanahu wa taala, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kesepakatan para ulama secara global. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, maka dalam banyak ayat Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Yani wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj dalam surat Al-Hajj 78. Dan Allah tidak menjadikan untuk kalian agama ini menyusahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesusahan. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah bersabda, innama bu'itsu bil hanifiyati samha. Sebagaimana yang tadi, praktek-praktek yang diajarkan Rasulullah, soal puasa kalau sakit boleh mengqadha, kalau safar boleh mengqadha, salat kalau safar boleh mengqasar, dan semua praktek-praktek yang lain itu menunjukkan hal semacam ini. Jadi itu menunjukkan hal semacam ini. Itu dalil yang mendasari kaidah al-masyaqqah, ini tajlib at-taisir. Para ulama juga membahas masalah ini dari sisi yang lain. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat yang tadi, dalil-dalil yang tadi, kita akan menemukan satu garis umum, hukum asal agama kita itu mudah. Innama bu'itsu bil hanifiyati samha. Hukum asal jadi agama kita itu mudah. Jadi hukum asal agama kita itu mudah. Semua syariatnya, ibadahnya, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya itu mudah. Jadi itu mudah. Lah, tapi jika yang mudah ini ada satu sababun arid, ada sesuatu sebab yang kemudian menjadikan hukum ini menjadi berat, maka tatkala itulah datang kemudahan. Jadi tatkala itu datang kemudahan dengan berbagai macam cara yang ada. Bisa jadi digugurkan, bisa jadi dikurangi, bisa jadi diganti dengan cara yang lain, bisa jadi hilang total, bisa jadi macam-macam. Jadi bisa jadi ini itu adalah macam-macam. Masalah terakhir sebelum kita tutup ini kajian kita. Dari mana kita tahu kalau itu berat yang mendatangkan kemudahan? Dari mana kita tahu kalau hal ini itu beban berat yang mendatangkan kemudahan? Dari dua hal. Yang pertama dari syariat. Karena kita cermati syariat itu terdapat ayat-ayat atau hadis-hadis yang menunjukkan kalau ini itu berat. Sakit, safar, yani perkara itu sulit dihindari, dan berbagai macam sebab-sebab yang lainnya. Yang kedua, jika tidak ada dalil syar'i, maka bisa dikembalikan kepada urf yang berlaku di tengah masyarakat. Bisa kita kembalikan kepada urf
yang berlaku di tengah masyarakat. Apakah sakit semacam itu berat atau tidak? Kondisi semacam itu berat atau tidak? Contoh, kalau orang itu sakit enggak, safar enggak, tapi dia itu punya pekerjaan yang berat sekali kata dia. Dan dia itu orang miskin, kalau nggak kerja itu nggak makan. Bolehkah bagi dia untuk membatalkan puasa karena pekerjaan itu? Dan itu memang berat atau tidak? Sulit untuk dideteksi karena tidak ada dalil syar'inya. Maka dikembalikan kepada urf yang berlaku di tengah masyarakat. Apakah pekerjaan itu memang dianggap berat sehingga bisa kita anggap membatalkan puasa? Atau tidak? Jika secara umum umat memandang itu adalah pekerjaan yang sulit, yang nggak bisa dikerjakan sambil puasa, maka berarti ya begitu. Apabila tidak, ini maka tidak. Wallahu alam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang bisa kita pelajari bersama dari kaidah yang agung ini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan jadi pertemuan depan pada Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.